Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu Aryani hari ini? Alhamdulillah sehat, Pak. Sehat. Bagaimana ya? kabar Bapak? Ya, alhamdulillah sehat juga, Bu. Ya. Ada yang mengganjal di hati Ibu hari ini, Bu, dengan masalah di pertemuan yang tujuan kita membahas Anak kemarin saya, itu. Pak, di kelas, Pak. Iya. Ada, Pak, sedikit tentang apa namanya ini di kelas, Pak, kan. Saya ada siswa atau anak saya yang mana mereka itu masih membuang sampah sembarangan. Artinya kadang-kadang mereka itu ada sebagian mereka habis makan, itu sampahnya bukan dibuang, malah dimasukkan ke dalam laci mereka, Pak. Iya. Oh gitu, Bu, ya. Jadi begini, Bu, ya. Saya kok masih ada anak-anak yang nggak habis pikir gitu, Bu, ya. Kok masih ada anak-anak yang membuang sampah sembarangan di laci lagi, Bu, ya. Jadi pembahasan kali ini kita, ya, Bu Eri ingin membahas tentang pentingnya membuang sampah di tempatnya gitu, Bu, ya. Apa begitu, Bu? Iya, Pak, seperti itulah, Pak. Iya, Pak, seperti itu, Pak. Ya. Ya. Jadi ya, kira-kira apa sih, Bu, ya yang terjadi di lingkungan sekolah Ibu terkait masalah sampah ini, Bu? Nah, itu dia, Pak. Di kelas saya selain itu tadi banyak sampah, ya, Pak, ya. Jadi banyak anak-anak itu katanya malas membuang sampah pada tempatnya. Nah, padahal di depan kelas mereka itu, Pak, ya, sudah disediakan tong sampah. Bahkan tong sampah itu ada tutupnya lagi. Ini malahan mereka bukan membuang sampah ke dalam tong sampah itu, malah kadang-kadang diletakkan di atas tutupnya itu, Pak. Begitu, Pak. Bahkan tidak menghiraukan. Ya, mungkin kalau kita perhatikan, Bu, ya, ini bukan masalah anak-anak atau bagaimana, Bu, ya. Mungkin kebiasaan atau bagaimana, Bu. Ini tapi begini, Bu. Lalu kira-kira ya, Bu, ya, selain penyebab kurang pemahamannya tadi, mereka terhadap dampak sampah, kira-kira ada penyebab lain tidak, Bu, yang membuat si anak ini merasa dia lebih enak membuang begitu saja, Bu? Saya rasa ada, Pak, ya. Ini karena kurangnya motivasi dari anak itu sendiri, Pak. Sehingga mereka itu tidak tahu apa misalnya bahaya dari kalau kita di lingkungan kita itu ada sampah. Iya. Mungkin begitu, Bapak. Begitu, Bu, ya. Jadi, Bu, ya, terkait penyebab tadi, Bu, ya. Terkait penyebab, Bu Eri sudah menyampaikan, ya. Terus, ya, ada terbesit nggak di hati Bu Eriani, apa yang terkait masalah tersebut, kira-kira apa yang bisa Ibu lakukan untuk mengatasi masalah tersebut, Bu? Ada sih, Pak. Ini kan rencananya, Pak, ya. Nanti di dalam pembelajaran saya nanti akan saya putarkan video-video tentang bagaimana bahayanya sampah begitu, Pak. Sehingga mereka itu sadar bahwa tindakan yang dia lakukan ternyata membahayakan kok.
Nah, selain itu juga nanti mereka akan terbiasa menjaga kebersihan, ya begitu Pak. Dan begitu juga dengan secara keseluruhan tindakan itu mereka nanti akan sadar bahwa dengan adanya sampah itu selain mengganggu itu tidak indah dipandang mata, juga mungkin bisa mengganggu orang lain, begitu Pak. Ya, jadi ternyata kira-kira siswa kurang memahami itu Bu ya. Iya Pak, kira-kira seperti itu. Baik, saya sudah bisa menangkap intinya Bu. Kira-kira Bu nih ya, dari angka 1 sampai 10 Bu ya, kira-kira di sekolah Ibu itu tingkat kebersihan ataupun tingkat kesadaran siswa dalam membuang sampah itu tingkatan berapa Bu? Dari 1 sampai 10 Bu? Dari 1 sampai 10 Pak ya. Iya. Kira-kira ya masih di angka 5 lah Pak. Oh, Karena gitu. mungkin ya anak-anak belum begitu belum keseluruhan memahami itu bagaimana pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Ya, Bu. Begitu Pak. Ya, berarti masih di level 5 Bu ya? Iya begitu, kira-kira begitu Pak. Ya, kira-kira nih Bu, dari level 5 tersebut, Ibu ingin meningkatkan ke level berapa Bu? Iya sekitaran di angka 8 lah Pak ya. Oh, Di 8 Bu angka ya? 8 Pak, iya sekitaran Ya. begitu Pak. Karena dengan mungkin nanti kita berikan dia pemahaman-pemahaman, ya mungkin akan meningkat ya, berada di skala 8 Pak. Ya, ya luar biasa Bu ya, insya Allah ya dengan dengan keinginan Ibu untuk meningkatkan ke level yang lebih tinggi Bu ya. Kira-kira ada nggak solusi dari Ibu itu bagaimana Ibu? Iya sih Pak, ini kan agar nanti sampah itu bukan hanya di sekolah atau di kelas saya, siswa itu memahami tentang pentingnya membuang sampah sembarangan. Tapi saya maunya sih Pak, seluruh siswa yang ada di sekolah saya itu paham mereka betapa pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Nah, di sini rencananya nanti saya akan berkoordinasi dengan kepala sekolah dan ataupun nanti guru-guru yang karena kan di sekolah itu ada proyek Pak ya. Ya, ada proyek P5 Bu ya. Iya, iya. Nanti saya akan berkoordinasi dengan guru tersebut Pak, dan mungkin nanti kan bisa kita mengangkat tema sekitar nanti bagaimana memanage sampah itu bisa nanti membagi sampah dan bisa didaur ulang, yang mana bisa didaur ulang. Akan kan dengan begitu Pak kan sampahnya tidak terlalu banyak Pak ya. Ya, benar-benar. Berarti sudah sangat bagus di program Ibu, Bu. Sangat bagus dan luar biasa. Semoga terrealisasi gitu, Bu ya. Namun kira-kira kapan Ibu akan melaksanakannya tuh, Bu? Ya, secepat mungkin lah Pak, agar kalau semakin kita bergerak semakin cepat kan semakin baik Pak ya. Mungkin ya dalam beberapa hari ini saya akan mencoba berkoordinasi dengan kepala sekolah ya seperti yang saya katakan tadi Pak, dengan rekan guru, dengan rekan sejawat, agar bisa nantilah pada ada satu kesempatan diberikan pengarahan begitu Pak. Ya. Jadi Bu Heriani berarti sudah sedikit lega lah artinya Bu ya. Sudah ada solusinya gitu Bu ya. Sudah sedikit lega, ya sudah merasa mendapatkan solusi. Tinggal Ibu realisasinya aja gitu Bu ya. Ya, alhamdulillah Pak, dekat bincang-bincang dengan Bapak ya. Solusinya hari ini saya sedikit lebih tenang. Ya. Kira-kira ada nggak Bu yang ingin Ibu sampaikan lagi Bu? Mengenai sampah tadi Pak ya, nanti juga saya akan berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup. Nanti mungkin Pak begini Pak ya, kalau misalnya siswa itu kita sendiri gurunya kan udah biasa Pak ya, mereka mendengar arahan-arahan dari kita Pak ya. Mungkin dengan arahan dari orang-orang dinas tersebut, mereka akan lebih paham dan lebih bisa melakukan apa yang mereka dengar dan dapat mereka praktekkan dalam lingkungan sekolah gitu Pak. Ya bagus, menarik sekali tuh Bu. Berarti saya tunggu lah Bu ya. Nanti kira-kira dalam minggu ini saya akan coba ngobrol lagi sama Ibu. Bagaimana hasilnya Bu ya?
Ya, insya Allah Bapak. Ya, terima kasih Ya, Bu nanti. atas kesempatannya ya kan. Semoga apa yang kita bicarakan ini bermanfaat bagi saya dan bagi Ibu Bu ya. Ya, baik, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Oke, bagaimana kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Ibu bagaimana? Sehat juga, Bu? Sehat. Oh ya, Alhamdulillah. dengar-dengar ada yang Bapak ingin sampaikan atau ingin Bapak ceritakan ya? Begitu Pak ya? Betul, Bu. Ada sesuatu yang kira-kira mengganjal di hati saya, Bu. Yang ingin saya utarakan gitu, Bu. Oke, baiklah. Tapi di sini Bapak kita tidak punya banyak waktu Bapak ya, cukup sekitar 15 atau 20 menit begitulah. Kita ngobrol-ngobrol di sini Pak ya. Berarti nanti Bapak ceritakan, boleh Bapak ceritakan apa kira-kira yang mau Bapak sampaikan? Iya. Ini begini Bu, terkait rekan-rekan saya di sekolah, Bu ya. Itu kok saya merasa di sekolah tuh sepertinya dari tahun ke tahun gitu Bu ya. Bagaimana ya? Tidak ada perubahan gitu Bu, baik dalam penyampaian materi pembelajaran ya Bu ya. Itu kayaknya masih menggunakan metode-metode yang konvensional gitu Bu ya. Sehingga sebagian peserta didik itu kayaknya kurang tertarik untuk belajar ya. Itulah Bu, saya bermasalah juga bagi saya nih Bu. Bagaimana lah ini ya Bu ya kan? Itu Bu. Oke, ya berarti kalau dapat saya tangkap, jadi permasalahan Bapak di sini adalah mengenai pembelajaran dari rekan-rekan guru Bapak yang kurang bervariatif begitu Pak ya? Ya benar Bu, benar benar kurang berkreatif ya Bu ya. Baik dalam penggunaan model pembelajaran ya maupun dalam menggunakan media tuh yang masih kurang lagi tuh Bu. Oke. Jadi kira-kira dari percakapan kita hari ini, Bapak apa sih yang ingin Bapak dapatkan? Ya, saya Bu ya menginginkan ya adanya perubahan gitu. Misalnya dalam penyampaian materi pembelajaran atau model pembelajaran Bu ya. Itu saya maunya lebih bervariatif, inovatif gitu. Kenapa demikian Bu ya? Supaya saya merasa anak-anak tertarik ya. Dengan anak sudah tertarik berminat untuk belajar dengan kita menggunakan media yang bervariatif ya Bu ya. Sehingga tujuan pembelajaran kita pun insya Allah akan tercapai dengan baik gitu Bu. Oke, kira-kira begitu. Iya, Jadi dari apa yang Bapak sampaikan itu, Bapak pinginnya pembelajaran menggunakan bervariatif. Artinya metodenya ini bermacam-macam, modelnya juga bermacam-macam, Pak ya. Iya, Bu. Jadi di sini kira-kira Bapak itu berada di level mana, Pak? Sekarang ini antara skalanya 1 sampai 10, Bapak ada di mananya? Kalau menurut skala dari 1 sampai 10 Bu ya, kira-kira di sekolah kami itu masih berada di tingkatan level 5 Bu. Ya, level 5 lah gitu Bu. Oke, berarti di level 5 ya kondisi sekarang di sekolah Bapak itu Bu. Ya, benar Bu. Jadi kira-kira nih bisa ditingkatkan pembelajarannya itu di sekolah Bapak, kira-kira Bapak itu menginginkan di level mana? Ya. Saya menginginkan Bu? Dari level 5 tadi Bu ya. Setidaknya bisalah kami menurut keyakinan saya, keinginan saya, itu bisalah kami tingkatkan dari 5 ke 7 lah paling tidak Bu. Oke. Ya. Berarti dari 5 ke 7 Pak ya? Ya Nah, benar di sini Bu. tentunya kan untuk meningkatkan ke arah ke situ Pak harus ada usaha ya Pak ya. Nah, Iya kira-kira benar. usaha apa nih yang akan Bapak lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut Bapak? Ya. Sebenarnya saya Bu? Masih memikirkan juga Bu ya, bagaimana ya
bagaimana upaya ya Bu ya untuk meningkatkan ya yang tadi itu Bu, yang permasalahan tadi masih memikirkan juga. Mungkin salah satunya adalah Bu ya semacam kegiatan apa Bu? Apa monitoring Bu ya atau pendampingan Bu ya yang sifatnya itu melatih para guru untuk menggunakan apa media ajar yang inovatif lah gitu Bu. Berarti Bapak ini pengen merencanakan tentang monitoring pendampingan atau perihal itu Pak ya. Ya, Nah, benar, Bu. kira-kira ada usaha lain ini yang Bapak lakukan selain itu? Iya, Strategi ya. lain Pak? Ya. Mungkin kalau apa? Kalau mau monitoring tubuh ya, saya coba nanti konsultasikan dengan kepala sekolah bagaimana yang nanti tepatnya, apakah kami akan mengadakan pendampingan individu ataupun monitoring ya Bu ya. Soalnya ini Bu, kalau dalam bentuk kegiatan workshop itu tujuannya sih untuk meningkatkan kompetensi guru khususnya Bu ya. Di selain itu materi pembelajaran yang menggunakan metode media yang bervariatif itu juga bagi guru-guru ini perlu suatu pelatihan gitu Bu. Oke, berarti akan menggunakan atau berkomunikasi dengan kepala sekolah itu mentoring Pak ya. Iya Kegiatan benar ini Bu. kan kira-kira memerlukan sport Pak ya, sport. Iya. Nah di sini kira-kira sportnya itu atau bantuan dari siapakah yang akan Bapak akan Ya. tadi gitu. Selain dari kepala sekolah Bu ya dalam bentuk sport bagi kita, saya juga rencananya akan mengajak apa Bu, operator sekolah untuk bisa mendampingi kami dalam monitoring nanti dalam proses penggunaan media ajar yang inovatif gitu Bu. Berarti di sini akan berkolaborasi Pak ya. Ya. Itu dengan rekan-rekan kerja Bapak ya. Ya benar Bu. Mudah-mudahan ini kira-kira itu kapan akan Bapak realisasikan? Rencana dalam waktu dekat ini Bu ya, setelah saya mengkonsultasi dengan kepala sekolah dan saya menjumpai rekan saya yang sebagai operator sekolah tadi, insya Allah kalau tidak ada halangan apapun, kami akan lakukan dalam 1 minggu ini Bu. Dalam minggu ini gitu Bu. Oke, bagus Pak ya. Bagus Ya, itu Pak Haris. ya. Nah, kira-kira Bapak percakapan kita hari ini apa sih yang Bapak dapatkan? Ya, dari percakapan kita ini saya Bu? Sudah ada suatu pencerahan Bu ya. Nah, tadinya saya berpikir bagaimana lah, apa cocok ini Bu kayak gini ya. Tetapi dengan ada kehadiran kita saling sharing, hadirnya sepenuh hati Bu ya. Alhamdulillah saya berasa terbantu dan saya sudah yakin bahwa dalam menyelesaikan masalah ini saya akan otomatis insya Allah akan berhasil gitu Bu. Oke, berarti alhamdulillah sudah ada gambarannya nih Pak ya, bagaimana menciptakan adanya perubahan nanti di kelas, adanya pembelajarannya. Nanti saya tunggu itu ya Pak kabar-kabarnya ya Pak ya. Insya Allah Bu. Setelah nanti Bapak atau mendengar, kepingin saya mendengar cerita-cerita dari Bapak ya. Ya, insya Allah. Jadi Pak, kemudian Bapak mungkin ada yang ingin disampaikan lagi Bapak berkaitan dengan ini? Ya, alhamdulillah sudah semua, saya pun sudah lega Bu ya. Ya, insya Allah nanti akan saya Bu, saya sampaikan bagaimana hasilnya, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi Bu dalam waktu dekat ini Bu. Oke, iya mungkin demikian saja Pak ya pertemuan kita pada hari ini Pak ya. Iya Bu. Jadi saya mohon maaf atas segala kekurangan Pak ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.